Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi, subhanallah. Siang, alhamdulillah. Sore, la ilaha illallah. Malam, Allahu Akbar. Pagi, siang, sore, dan malam, subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, pujian bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali izin Allah. Al-Irsyad, juara, juara, juara. Allahu Akbar. Teman-teman, baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu pelajaran PAI, materi pelajaran PAI, yaitu tentang adab tidur. Ya, tentang adab tidur. Dalam ajaran Islam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada adabnya, ada aturannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pelajaran tentang adab tidur atau aturan tata cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam ajaran Islam. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, adanya siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 70. Adab tidur. Yang pertama, berusaha untuk tidur lebih awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa tidur di awal malam, kemudian bangun malam, lalu beliau salat malam, kemudian kembali berbaring menjelang azan subuh. Ketika azan subuh beliau bangun,
Jika dibutuhkan beliau mandi, jika tidak beliau berwudu dan keluar dari kamar atau dari rumah. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ini adab tidur yang pertama ya. Berusaha untuk tidur lebih awal, apalagi seorang pelajar. Seorang pelajar itu disarankan ya tidurnya itu lebih awal. Ya, tidak boleh begadang atau tidur larut malam ya, habis nonton TV, main game dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum tidur. Jadi jika engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti engkau wudu untuk berwudu ya. Di sebelum tidur itu kita berwudu dulu dianjurkan ya, supaya dalam keadaan suci. Ya. Selanjutnya sholat witir. Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Yang penting bilangannya ganjil. Kemudian yang keempat, ya, ada sebelum tidur adalah mengibas alas tempat tidur. Artinya dibersihkan dari debu-debu, ya, atau mungkin ada kotoran, ya. Jika salah seorang di antara kamu beranjak ke tempat tidurnya, hendaknya ia mengibas alas tidurnya dengan ujung kainnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang dibalik alas tidurnya setelah ia meninggalkan. Dalam riwayat lain dianjurkan mengibas alas tidur sebanyak 3 kali hanya membaca bismillah. Menurut penelitian, saat seseorang tidur, maka sel-sel kulit mati dalam tubuh akan menempel pada tempat tidur dan menjadi kuman. Dan ketika seseorang ingin tidur kembali, maka disarankan untuk mengibas-ibaskan tempat tidurnya terlebih dahulu untuk membersihkan tempat tidur. Karena jika tidak, maka kuman akan menempel pada tubuh kita. Nah, ini bila ditinjau dari segi kesehatan. Kemudian yang kelima, tidur miring di atas badan bagian kanan. Jika hendak berbaring, maka berbaringlah di atas sisi tubuh bagian kanan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah mengevaluasi ya amal yang telah dilakukan pada hari ini dan meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan pada hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi dievaluasi ya, diingat-ingat barangkali banyak kesalahan yang diperbuat ya. Nah, kita evaluasi dan kita muhasabahi ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian membaca doa dan wirid ya, zikir. Rasulullah menganjurkan beberapa wirid dan doa yang dibaca ketika hendak tidur. Di antara wirid dan doa tersebut adalah yang pertama, sebelum tidur dianjurkan membaca ayat kursi. Ya, dapat hafal insya Allah ya teman-teman semua ayat kursi. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan meniupkan kedua telapak tangan, tiupkan ke kedua telapak tangan dan mengusapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Kemudian membaca doa sebelum tidur ya. Nah, pada hafalkan doanya ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ya, nah, lupa ya membaca ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian juga membaca doa, ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Selanjutnya, ya, adapun ketika sulit tidur dianjurkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahil min ghadabihi
wa iqabihi wa syari ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari amarah dan siksanya, keburukan makhluknya, dan aku berlindung dari bisikan syaitan dan kedatangan mereka kepadaku. Selanjutnya, yang kedelapan, tidur secukupnya dan tidak berlebihan. Ya, tidur merupakan kebutuhan manusia. Tidur akan memberi dampak positif manakala dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan tidur terlalu lama akan berbahaya bagi kesehatan. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisakan waktu di malam hari sebelum subuh. Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisbahu amin kusminhu qalila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kuranglah dari seperdua itu sedikit. Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Ini ada yang dilakukan sebelum tidur ya. Selanjutnya, di dalam tidur biasa juga ada mimpi ya. Mimpi. Kita jelaskan tentang mimpi ya. Jenis mimpi, mimpi ada 3 macam. Mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi berupa bisikan dalam diri manusia sendiri, dan mimpi sedih yang datang dari syaitan. Ini dalam hadis Nabi ya. Mimpi yang merupakan perasaan dari Allah Ta'ala. Pertama, yang kedua mimpi yang merupakan kumpulan memori manusia sebelum tidur, dan yang ketiga mimpi buruk yang datang dari syaitan. Adapun hukum menceritakan mimpi, Rasulullah melarang seseorang untuk menceritakan mimpi yang buruk pada orang lain dan membolehkan menceritakan mimpi yang baik kepada orang lain. Kalau mimpinya baik, boleh ceritakan ya. Tapi kalau buruk, ya diusahakan ya, rahasiakan. Jangan sampai diceritakan orang. Takut orang lain salah menafsirkannya ya, mimpi tersebut. Ya. Menduga-duga yang akan datang ya. Itu sama dengan menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang dilakukan ketika seseorang bermimpi buruk? Mimpi yang baik adalah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri, memberikan sikap optimis kepada seorang muslim. Mimpi yang buruk adalah gangguan yang datang dari syaitan dan tidak bisa membahayakan seorang muslim. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada seorang muslim yang bermimpi buruk untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Meniup ke arah kiri 3 kali, berubah posisi tidurnya, berwudu, dan sholat 2 rakaat. Jadi kalau mimpi buruk seperti inilah ya yang dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada bangun tidur. Kalau tadi kan ada sebelum tidur ya, dan masuk dalamnya mimpi ya, dalam tidur ya. Ya sekarang ada bangun tidur. Apa yang dilakukan kalau bangun tidur? Yang pertama, berusaha untuk bangun sebelum subuh. Jangan setelah subuh, apalagi sudah siang ya, sudah terbit matahari ya, dahuluan sama ayam. Dianjurkan kita untuk bangun sebelum subuh. Ya, bisa sholat subuh berjamaah atau sebelum subuh bisa sholat tahajud dulu, ya, itu lebih baik ya. Kemudian yang kedua, berzikir dan membaca doa. Berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Adapun doa bangun tidur, insya Allah sudah pada hafal ya, nanti dihafalkan semuanya, harus hafal ya. Baik doa bangun tidur maupun doa bangun tidur. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, yang membangun kami dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Selanjutnya, ketika bangun tidur, yang dilakukan adalah rapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur kita, mencuci kedua telapak tangan, selanjutnya berkumur-kumur ya, bersiwak atau bersikat gigi, dan juga apa namanya terlebih dahulu sebelum memulai
wudhu. Jadi sikat gigi dulu ya biar bersih ya wudhu kita. Kemudian setelah itu baru wudhu hingga ketika kita sholat berjamaah di masjid ya. Jadi orang dekat kita bisa merasa nyaman karena kita dalam keadaan sudah wangi ya. Sikat gigi sudah bersih-bersih ya. Teman-teman, bangun dari tidur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia karunia agar dia bisa bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, bangun tidur diibaratkan seperti bangun dari kematian. Jadi kan tidur tidak sadar ya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang ini manfaat tidur ya. Jadi kan dianjurkan ketika itu miring ke kanan. Nah, ini manfaatnya ya. Nah, menurut kesehatan bisa mengistirahatkan otak, mengistirahatkan kaki kiri, menjaga kesehatan paru-paru, mengurangi beban jantung dan lain-lain ya. Jadi, nantinya insya Allah tubuhnya menjadi bugar ya, pernapasan pun menjadi lancar karena kita mengikuti cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu miring ke kanan. Inilah materi ini ya, yang saya sampaikan dan manfaatnya. Akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.